ada playing victim dalam case yang saat ini atau kasus yang saat ini sedang berlangsung, di mana yang terjadi sesungguhnya adalah justru beliau ini, artis S ini yang melukai atau menyakiti seorang artis R ya. Pada akhirnya di sini dia akan menyerah ya, karena di sini nanti akan ada beberapa bukti konkret yang menyatakan bahwa memang dalam case ini beliau ini bersalah, dan terlepas dari benar atau Halo, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel reaksi yang membahas berbagai kontroversi dan fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Sarwendah dan Ruben Onsu, terutama soal konflik rumah tangga, anak, hingga munculnya berbagai klaim dan prediksi tentang siapa yang sebenarnya akan bertahan dan siapa yang akhirnya harus mengalah. Yang menarik, narasi yang kita bahas kali ini justru menyebut bahwa akan ada bukti-bukti yang nantinya bisa mengubah pandangan publik terhadap persoalan ini. Di sisi lain, Ruben disebut masih memilih bersikap tenang dan tidak banyak membuka hal-hal yang selama ini dia simpen. Bahkan, persoalan ini disebut bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara keduanya, tetapi juga menyangkut perjuangan untuk tetap dekat dengan anak-anak dan bagaimana masa depan hak asuh mereka. Lalu, benarkah akan muncul fakta baru yang membuat keadaan berbalik? Dan apakah konflik ini benar-benar akan berakhir seperti yang diprediksikan dalam narasi tersebut? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Atau tidaknya tergantung kejujuran dari seorang S ini. Yang aku lihat, sifat dasar seorang wanita biasanya nggak mau mengalah. Kalau aku lihat dalam podcast yang memang saat ini dilakukan oleh sosok artis S ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan diri ya, dan ini juga jauh dari kata tulus. Artinya di sini beliau ini menyelamatkan diri dan bahwasanya bahwa beliau ini memang tidak bersalah dalam case ini ya, yang sedang ramai dibicarakan dan dibincangkan saat ini. Sebenarnya kenapa beliau ini pada akhirnya dihujat disebabkan karena itu tadi ya, artinya ada playing victim dalam case yang saat ini atau kasus yang saat ini sedang berlangsung, di mana yang terjadi sesungguhnya adalah justru beliau ini, artis S ini yang melukai atau menyakiti seorang artis R ya. Namun di sini beliau, saudara S ini juga menyatakan bahwa yang memulai pertengkaran sampai dengan adanya perceraian ini adalah sosok R, sehingga kenapa beliau ini pada akhirnya dihujat disebabkan karena beberapa statement dia, kemudian bukti-bukti yang beredar, yang diberikan oleh dia itu adalah bukti-bukti yang menyatakan bahwa pembelaan. Namun pada prinsipnya setelah adanya beberapa pembelaan dari pihak R ya, pada akhirnya masyarakat atau netizen juga sekarang bisa menilai mana yang baik dan juga yang tidak baik. Kalau aku bilang apakah beliau ini akan menyerah atau tidak, pada akhirnya di sini dia akan menyerah ya, karena di sini nanti akan ada beberapa bukti konkret yang menyatakan bahwa memang dalam case ini beliau ini bersalah, dan terlepas dari benar atau tidaknya tergantung kejujuran dari seorang S ini ya. Namun pada dasarnya yang aku lihat, sifat dasar seorang wanita biasanya nggak mau mengalah, seperti itu. Kalau aku lihat di sini beliau akan tetap fight ya, akan terus berusaha bagaimana caranya beliau ini bisa memenangkan kasus ini dan juga bisa membersihkan nama beliau sendiri. Kita lihat untuk nasibnya dia sekarang, mungkin saat ini dia aku lihat masih aman-aman saja, di mana dalam hal aman ini didukung oleh keluarga dan kawan-kawan serta orang terdekat beliau. Namun pada akhir dan ujungnya kebohongan yang memang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan seseorang ini pada akhirnya dia juga akan terungkap, dan juga ini akan menghancurkan karir dan kehidupannya beliau itu sendiri di kemudian hari.
Kalau aku lihat dengan adanya podcast ya yang dilakukan oleh S ini, sosok R ini santai-santai aja, biasa-biasa aja, bahkan dia itu lebih dia lebih memilih tidak peduli dan terserah dia mau mengungkapkan apapun dalam podcast tersebut. Yang jelas di sini kebenaran itu nanti akan terungkap, dan aku meyakini bahwa seorang R ini adalah seorang yang baik, dan juga aku lihat juga di sini ada beberapa juga hal yang memang selama ini ditahan oleh seorang R tentang perilaku yang memang dilakukan oleh S. Namun R ini tipikal orang yang tidak mau mengungkap atau mengumbar aib seseorang, sehingga di sini beliau masih terlihat santai saja, dan juga beliau percaya bahwasanya apapun yang dilakukan seseorang, baik dan buruknya, pasti akan terlihat ya di kemudian hari. Kalau aku lihat ini nanti akan menjadi jalan yang sangat mulus untuk seorang artis S ini dalam hal merebut hak anak ya. Apalagi di sini ada dalam hal yang lainnya adalah sosok S ini memiliki seorang yang memang artinya sedang dekat ya dengan beliau. Untuk kedepannya tetap di sini kalau aku lihat R ini akan memenangkan apa yang dia saat ini sedang diperjuangkan, dan tentunya beliau ini juga nanti pada akhirnya dia juga akan berkumpul ya, akan bisa berkumpul dengan anak-anaknya, walaupun saat ini sedang terjadi suatu perseteruan yang hebat untuk memperebutkan hak asuh anaknya ya. Namun aku melihat di sini pada akhirnya seorang ibu ini harus mengalah, dan juga pada akhirnya ini juga akan diberlakukannya bahwa akan ada jam atau waktu bergantian untuk bisa mengasuh kedua anaknya ya, yaitu mungkin akan dibagi berapa hari di ayahnya, berapa hari di ibunya. Kalau aku lihat ada sesuatu hal yang sangat sakit, lebih sakit dan lebih kuat lagi sakitnya ketika di sini mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak adil dalam hal keluarga. Aku melihat di sini lebih kepada penyakitnya psikis atau mental, atau lebih kepada pikiran, beban pikiran, tekanan yang sangat hebat yang dilakukan oleh orang-orang terdekat beliau sendiri. Untuk sakit yang lain tidak ada, tapi ini lebih kepada mental, psikis, dan juga beban ya, beban yang artinya beliau ini sekarang dijauhi oleh orang-orang terdekat, kemudian ditutup akses beliau untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Kemudian juga di sini beliau hanya mengandalkan dengan kesendiriannya dan hijrahnya beliau ini mengandalkan akan suatu ketika hari nanti akan ada yang namanya hidayah atau keajaiban yang akan berpihak kepada beliau, dan juga tentunya itu juga akan menjadi suatu hal kebahagiaan dan sebagai obat penyembuh bagi sakitnya beliau sendiri. Seperti apa nasib seorang R pada akhirnya nanti? Yang jelas dia tetap berusaha dan berjuang untuk bisa bagaimana dia mengejar ketertinggalannya dia ya, yang selama ini dengan adanya kasus perceraian dan juga kasus-kasus yang lainnya, beliau ini dalam fase down dan berusaha untuk bisa berusaha untuk bisa survive dan juga kembali seperti semula, dan pada akhirnya di sini didukung oleh orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat yang baik. Sosok R ini hidupnya ke depannya akan jauh lebih baik dan lebih sukses, bahkan lebih sehat. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar di sini, aku sih pembisikan tuh. Bagaimana kalian? Karena masalah dari ayah bunda ini masih belum kelar, sudah berbulan-bulan ini, dan banyak sekali orang-orang yang juga akhirnya merasa kalau kita membuat video atau membahas itu seperti di laban kita itu, komentar-komentar itu banyak sekali hujatan-hujatan. Jadi bunda-bunda yang berpikir bahwa kenapa sih ininya Madam Suki sekarang kok ininya banyak sekali hujatan-hujatan dan saling menghujat ya. Kita sebagai konten kreator memberikan sebuah ulasan, memberikan sebuah prediksi,
memberikan pikiran kita. Nah, kalau kalian melihat ada seorang host DS yang mana dia ini malahan mengundang dua-duanya. Ya, dua orang ini diundang, walaupun yang satu tidak datang tapi diwakilkan oleh pengacaranya. Itu aja kalian ngelihat hujatan-hujatan, yang mana mereka si pro dengan si A, yang pro dengan si B. Itu wajar aja, ya. Jadi bagaimana kalian, sebaik apapun kita memberikan sebuah ulasan, itu tidak bisa seperti yang kalian harapkan. Karena mungkin kalian mengharapkan Madam Suki kayak membela si A atau membela si B, lebih condong ke B gitu ya. Yang kita amati itu berdasarkan apa yang banyak sekali bukti. Tapi kalau bunda-bunda merasa bahwa oh ya Madam Suki nggak cocok nih anuannya sama aku, ya nggak apa-apa juga ya. Jadi kalau misalkan bagaimana orang, apa yang kita omongkan, apa yang kita prediksikan itu akhirnya membuat orang saling perang sendiri, saling hujat-menghujat sendiri, ya itu terserah dari cara pikir kalian sendiri. Ya, tapi dari diri kita tidak ada tuh yang ngerasa kita harus apa ya? Intinya gini loh, sebaik apapun kita memberikan sebuah apa ya? Memberikan sebuah pandangan, tapi tetap yang namanya netizen itu ngeblok. Jadi seperti itu Bunda, ya. Nah, waktu itu Madam Suki membuat sebuah prediksi bahwa usahanya si Bunda ini bisnisnya itu kurang atau tidak bisa seperti yang sama atau tidak sama lagi. Ya, kalau misalkan sekarang itu kan banyak sekali sawaran-sawaran Madam Suki. Ya, sekarang gini loh ya, itu dia live lagi meskipun sudah diboykot. Tujuannya live apa? Jualan atau mendapatkan saweran? Ayo. Ya memang sih kalau di TokTok itu memang kita harus lama ya, 6 jam, 7 jam gitu. Madam Suki aja nggak sanggup ya, karena sibuk ya, sibuk sendiri dengan urusannya sendiri. Madam Suki itu 1 jam aja itu sudah sangat-sangat lama. Kadang muncul di TokTok itu hanya 20 menit, setengah jam, 1 jam tuh lama banget ya. Nah jadi tujuannya apa dulu? Dia jualan, endorse, apa mau sawaran-sawaran aja? Kalau sawaran-sawaran aja, ya mending ya buat motivasi atau menghibur kalian, mungkin bernyanyi ya kan, suaranya kan bagus ya. Nah, apalagi katanya kan Bunda itu penyanyi, ya nyanyi aja. Jadi sawerannya banyak gitu. Nah, biar kita imbang, sekarang ini kita akan ngelihat kalau si ayah itu bagaimana si ayah. Apakah si ayah bisnisnya ini sama dengan mantan istrinya atau bagaimana ya? Tapi by the way, Madam Suki akan memakai minyak muda dulu, karena minyak muda ini memang sangat bagus untuk kulit kita ya. Apalagi kita yang udah getting old. Jadi dipakai di, kalau di leher ya, di leher paling penting supaya kita nggak kerut-kerut, terus juga wajah dan tangan begitu ya. Jadi buat kalian yang kepengen banget untuk punya minyak muda ini, silahkan pesan di DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 22290236999. Ini wajah yang udah paling nggak ada dandanan sama sekali ya ini ya. Nah, jadi memakai minyak muda ini memang untuk sebuah perawatan sehari-hari. Karena ketika kita sudah memasuki umur 40 tahun itu ke atas, kulit kita ini sudah cenderung kering ya, semuanya mengering gitu. Makanya kalau kita udah menua itu kulit kita keriput-keriput. Itu kenapa? Karena tubuh kita itu kurang oil ya. Nah, oilnya dibantu dengan minyak muda. Untuk flek, untuk keriput ya. Dan buat kalian juga yang sering ada di panas-panasan, bagus banget kalian ada di panas-panasan dan kalian ada di tempat yang selalu ber-AC ya. Jadi kalau tempat ber-AC itu untuk membuat stabil gitu ya. Oke, minyak muda ini aman
nyaman, tidak bahaya, anak bayi aja boleh pakai. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimanakah usaha ayah ya saat ini. Tapi Madam Suki penasaran loh, buat ini dong, buat memuja Bunda, tolong kasih tahu kita semua. Ada video yang membuat kita merinding disco. Tapi Madam Suki belum bisa membuatnya karena nggak ada waktunya, belum ada waktunya. Di mana si Bunda ini sama adiknya ayah itu peluk-pelukan, terus ada yang dicium ininya, dikecup atau apalah ya. Aduh, Madam Suki sampai oh my god, ulala baby. Dan ternyata itu video sudah 11 tahun disimpan rapat sama mantan suami. Loh, tapi Madam Suki kan si ayah itu juga sama anaknya yang pertama, yang anak asuhnya itu, yang cowok kan juga pelukan gitu sambil dicium bibirnya, atau di lengket lah, dikecup gitu loh ya. Gimana ya? Entahlah, karena kalian ini kan ngeblok ya dua-duanya ya. Coba Madam Suki dikasihkan ini dong, kisi-kisinya dari ini ya, dari pemuja Bunda dan pemuja ayah ya. Coba kasih tahu kita. Kalau banyak nanti apa yang kalian ini kan, Madam Suki akan buat videonya. Oke? Nah, jadi buat bunda-bunda yang merasa kok ini saling menghujat ya, hal kayak gitu nggak bisa dihindari Bunda. Bunda tahu kan host DS yang sebaik apapun, senetral apapun ya, itu pun dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, makanya kalau bunda-bunda merasa bahwa aku nggak inilah, ya udah jangan ikutin berita. Begitu, jangan ikutin berita artis, pusing, emang pusing ya. Madam Suki aja jarang-jarang kok buat berita artis sekarang ya, nggak hampir setiap hari, ya kan? Kalian ini aneh, kalau kalian itu dikasih tontonan apa tentang Indonesia, tentang orang apa gitu ya, pokoknya selain artis kalian nggak nonton, sedikit yang nonton. Mungkin 50 orang, 100 orang, itu sudah cukup. Tapi kalau artis kan banyak. Makanya pilihan bunda-bunda, kalau bunda-bunda, alah itu lagi yang dibahas, nggak usah dilihat ya. Nggak perlu. Melihat berita aja tentang MBG, Mas Bahlil ganteng itu kan ya. Itu aja, lihat Indonesia. Madam Suki aja kayak udah give up gitu ya kalau ngomongin politik. Karena nggak kuat, kemampuanku tidak sebesar itu ya, tidak punya energi yang besar untuk melihat Indonesia dengan segala polemiknya, nggak kuat ya, dikasih yang kuat-kuat aja. Dan kalau kalau Madam Suki membahas itu pun kalian nggak nonton kok, ternyata lebih suka dengan ini, dengan apa, prediksi artis gitu ya. Oke, kita lihat usaha dari ayah ya, atau live-nya si ayah. Kita akan lihat sekarang. Oke, di sini ada Four of Swords. Alright. Di sini ada Four of Cups. Oke. Ada yang luput katanya tuh ya, diambil luput ya. Wow. Transaksi gede-gedean ini si ayah. Ya kan? Nah, jadi ini Kak, kondisinya memang berbalik ya. 180 derajat. Ya. Nah, jadi di sini Four of Swords, sebenarnya ayah ini dalam kondisi sedang menjaga mentalnya sih ya. Makanya kenapa beberapa kali kalau ada apa, pengacaranya aja lah diutus gitu ya. Lagian sudah dibayar kok. Gunanya pengacara itu kan memang untuk membantu ya. Dia menjaga mentalnya. Yang kedua, yang kedua adalah dia sebenarnya males ya. Dia ngomongin mantan istrinya ini paling males ya. Tapi gini loh,
di DS yang terakhir itu yang dia minta sebuah klarifikasi yang mantan istrinya, itu kan banyak yang dibuka. Pinjol, kasur, ya, selingkuh 2 kali. Ya. Nah, si ayah ini datang hanya untuk memberikan bukti. Dan ada juga katanya yang diklarifikasi lagi sama dia. Nangis-nangis. Iya, anak-anakku dihujat begini di sekolah. Ternyata diklarifikasi dia bilang bukan itu sebenarnya ini. Jadi gini ya, sesuatu yang sudah diawali dengan kebohongan itu pasti ada kebohongan-kebohongan lain. Ya, Nah, si ayah ini males sebenarnya, nanggepin udah males, karena dia sudah terlalu banyak mengiyakan. Ini Mandong Suci membaca dari pikiran alam bawah sadar. Karena tarot ini adalah sebuah seni membaca situasi kondisi dan pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Ya, jadi nggak ngarang-ngarang. Udah males. Nah, kalaupun dia itu hanya pengen memberikan bukti-bukti aja sebenarnya, biar nggak. Kalau saya melihat keseluruhan pembahasan tadi, terus terang saya merasa kasus seperti ini memang sangat mudah membuat publik terpecah menjadi 2 kubu. Ada yang langsung percaya kepada pihak A, ada yang langsung percaya kepada pihak B, lalu akhirnya setiap pernyataan yang keluar dianggap sebagai bukti untuk memperkuat pihak yang mereka dukung. Padahal menurut saya, kita sebagai penonton sebenarnya tidak pernah benar-benar berada di dalam rumah tangga mereka. Kita tidak tahu seluruh kejadian yang berlangsung di balik pintu tertutup. Kita hanya melihat potongan-potongan cerita yang muncul ke publik, baik melalui wawancara, podcast, pernyataan, maupun konten dari orang lain yang kemudian memberikan analisis atau prediksi. Dan justru disinilah saya merasa kita perlu sedikit menahan diri. Dalam narasi tadi ada banyak sekali pernyataan mengenai kemungkinan adanya bukti konkret, dugaan kebohongan, sampai prediksi mengenai siapa yang nantinya akan memenangkan persoalan hak asuh. Tetapi bagi saya, kata-kata seperti akan terbukti, akan terbongkar, atau nantinya akan ketahuan, tetap harus kita tempatkan sebagai prediksi, selama bukti yang dimaksud belum benar-benar ditampilkan dan diverifikasi. Narasi sumber sendiri memang menggambarkan adanya prediksi bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap dan pihak yang dianggap bersalah akan menghadapi konsekuensi. Saya pribadi juga cukup tertarik dengan bagian ketika Ruben digambarkan sebagai pihak yang memilih diam dan tidak membuka seluruh persoalan yang selama ini dia ketahui. Kalau memang benar, seseorang memilih untuk tidak membongkar aib orang lain meskipun dirinya sedang berada dalam tekanan, menurut saya itu bisa menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berusaha menjaga batas tertentu. Tetapi sekali lagi, kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa diam berarti seseorang pasti benar. Diam juga bukan otomatis bukti bahwa seseorang salah. Kita harus melihat konteksnya secara keseluruhan. Yang paling membuat saya prihatin justru ketika persoalan orang dewasa akhirnya ikut membawa anak-anak ke dalam pusaran konflik. Dalam narasi tadi disebutkan adanya persoalan mengenai akses komunikasi dengan anak dan perjuangan mengenai hak asuh. Menurut saya kalau sudah menyentuh anak, seharusnya semua pihak benar-benar mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ego masing-masing. Anak tidak seharusnya merasa bahwa dirinya harus memilih antara ayah atau ibu. Anak juga tidak seharusnya menjadi alat untuk memenangkan pertarungan antara 2 orang dewasa. Saya juga melihat ada satu hal yang sering terjadi dalam kasus selebritas seperti ini. Ketika satu pihak memberikan pernyataan, publik langsung menunggu pihak lainnya memberikan jawaban. Begitu pihak kedua memberikan klarifikasi, publik kembali menunggu respons pihak pertama. Akhirnya muncul siklus yang tidak ada habisnya. Podcast dibalas podcast, klarifikasi dibalas klarifikasi, lalu setiap potongan video dipakai sebagai bahan untuk membangun opini baru. Dalam kondisi seperti ini, saya merasa kita sebagai penonton justru harus lebih kritis. Jangan sampai kita merasa sudah mengetahui seluruh kebenaran hanya karena menonton satu video berdurasi 1 jam. Apalagi kalau video tersebut berasal dari pihak yang memang mempunyai sudut pandang tertentu. Kita harus sadar bahwa seorang content creator, termasuk channel yang sedang kalian tonton ini, tetap memiliki sudut pandang. Saya sendiri tidak ingin berpura-pura seolah-olah komentar saya selalu 100% objektif.
impulsif. Saya membuat reaksi karena saya melihat suatu peristiwa, kemudian saya memberikan pendapat berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya pahami. Tetapi pendapat tetaplah pendapat. Bagian mengenai tarot dan prediksi juga menurut saya harus kita sikapi dengan kepala dingin. Di dalam narasi tadi, kartu tarot digunakan untuk membaca situasi, kondisi, dan pikiran bawah sadar seseorang. Kalau bagi saya pribadi, hal seperti ini lebih tepat diposisikan sebagai bahan hiburan atau interpretasi, bukan sebagai pengganti bukti nyata. Kalau ada persoalan serius seperti perceraian, hak asuh anak, tuduhan mengenai perilaku seseorang, atau masalah hukum, tentu saja yang paling penting tetap bukti dan fakta yang dapat diverifikasi. Saya justru lebih tertarik pada satu hal. Kalau memang ada bukti yang selama ini belum dibuka, biarkan bukti tersebut muncul melalui jalur yang tepat. Jangan sampai publik sudah menghukum seseorang terlebih dahulu hanya berdasarkan prediksi. Karena kalau ternyata prediksi tersebut keliru, yang rusak bukan hanya nama orang yang menjadi bahan pembicaraan, tetapi juga reputasi orang yang menyebarkan tuduhan tersebut. Dan saya rasa, Ruben maupun Sarwenda sama-sama mempunyai hak untuk menjalani proses mereka masing-masing. Kita boleh memberikan komentar, boleh tidak setuju dengan tindakan salah satu pihak, tetapi jangan sampai komentar kita berubah menjadi penghukuman massal. Apalagi ketika sudah muncul saling hujat antara pendukung masing-masing pihak. Narasi yang kita bahas sendiri bahkan menggambarkan bagaimana perbedaan sudut pandang di antara netizen bisa membuat orang saling menyerang. Menurut saya, justru publik akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas kalau kedua pihak berhenti saling melempar potongan informasi kepada publik dan membiarkan proses yang memang seharusnya berjalan. Kalau memang ada klarifikasi, sampaikan dengan jelas. Kalau ada bukti, tunjukkan melalui mekanisme yang tepat. Kalau ada persoalan mengenai anak, selesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan anak, bukan sekedar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, kalau persoalan ini memang benar-benar berakhir di titik pembagian waktu bersama anak atau pengaturan hak asuh seperti yang diprediksikan dalam narasi tadi, menurut saya yang paling penting bukan kemenangan salah satu orang tua. Yang paling penting adalah anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan kesempatan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Saya pribadi tidak mau ikut-ikutan mengatakan bahwa salah satu pihak pasti benar atau salah hanya berdasarkan narasi yang kita dengarkan hari ini. Saya lebih memilih melihat perkembangan berikutnya. Kalau nanti memang muncul bukti baru, kita bisa membahasnya lagi. Kalau ternyata ada prediksi yang tidak terbukti, kita juga harus berani mengatakan bahwa prediksi tersebut memang tidak terbukti. Jadi menurut saya, kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Terlalu cepat untuk mengatakan siapa pemenangnya, terlalu cepat juga untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Yang jelas semakin banyak pernyataan yang keluar, semakin besar pula tanggung jawab kita sebagai penonton untuk memilah mana fakta, mana opini, mana prediksi, dan mana sekadar asumsi. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sama atau justru punya penilaian yang berbeda setelah melihat keseluruhan pembahasannya? Saya ingin tahu pendapat kalian, tetapi tetap sampaikan dengan bahasa yang wajar dan jangan saling menyerang. Karena berbeda pendapat itu biasa, tetapi kita tidak perlu menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk saling menghujat. Dan buat kalian yang menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin juga mengikuti perkembangan kasus ini, dan tentunya subscribe channel Analisis Sengit. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video reaksi dan analisis berikutnya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kalau memang ada fakta baru, kita bahas bersama. Kalau ada pernyataan baru, kita lihat konteksnya. Dan kalau ada sesuatu yang akhirnya terbukti berbeda dari prediksi yang beredar, kita juga akan membahasnya secara terbuka. Karena pada akhirnya, yang paling menarik dari sebuah kasus bukan sekedar siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang pada akhirnya bisa menunjukkan fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.